Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Fajri dengan NIM 1903035, praktikum TIK 5, praktikum ke-9 dengan review seluruh materi praktikum mulai dari praktikum 1 hingga akhir. Langsung saja praktikum pertama yaitu instalasi jaringan LAN client server menggunakan kabel crossover. Yang kita butuhkan yaitu ada gunting, kabel UTP, RJ45, dan crimping tools. Langkah pertama yaitu kuliti kabel secukupnya. Setelah itu susun warna sesuai dengan ketentuan kabel crossover, lalu masukkan ke RJ45. Setelah dimasukkan, lalu di crimping tools agar tidak terlepas antara penghubung dan kabelnya. Setelah jadi, lakukan ke sisi yang lainnya. Setelah itu, untuk mengetahui apakah kabel berhasil atau tidak, hubungkan sisi kabel satu ke komputer dan sisi kabel lainnya ke komputer lainnya, karena fungsi kabel crossover adalah untuk menghubungkan sesama perangkat. Contohnya, komputer dengan komputer. Jika menyala, artinya kabel berhasil. Lanjut ke praktikum kedua, yaitu instalasi jaringan LAN client server menggunakan kabel strike. Yang kita butuhkan yaitu gunting, kabel UTP, RJ45, dan crimping tools. Sama seperti praktikum 1, yaitu kuliti secukupnya kabel UTP, lalu susun menggunakan aturan warna kabel strike. Setelah itu, masukkan dengan susunan yang benar ke RJ45, lalu crimping tools kabel tersebut dan lakukan ke arah lainnya. Lalu untuk mengetes, hubungkan salah satu ujung kabel di switch dan salah satu ujung kabel lainnya ke komputer. Kegunaan kabel strike adalah menghubungkan perangkat yang berbeda jenisnya. Misalnya, switch dihubungkan dengan komputer. Lanjut ke praktikum ketiga, yaitu instalasi jaringan LAN client server menggunakan kabel UTP, lalu dapatkan IP address dengan dua cara, yaitu use the following IP address, dan kedua obtain an IP address, lalu saling berkomunikasi dan berbagi file dengan komputer lainnya dengan LAN messenger. Langkah pertama, hubungkan switch dengan laptop Anda menggunakan kabel UTP. Jika menyala pada switch artinya sudah terhubung. Yang pertama kita akan menggunakan use the following IP address. Buka Open Network and Internet Settings, lalu pilih Change Adapter Option. Setelah itu pilih Ethernet, kemudian pilih Properties. Setelah itu klik Details. Kemudian pilih Internet Protocol version 4, lalu use the following IP address, masukkan IP address-nya yaitu 192.168.0/1. Klik OK, lalu close. Setelah itu, cek status IP address komputer kalian. Klik kanan di Ethernet. Setelah itu, klik status. Akan muncul status Network Connection Details. Cara yang kedua yaitu obtain an IP address. Pertama, buka Open Network dan Internet Settings. Setelah itu, pilih Change Adapter Option. Pilih Wi-Fi, terus Change Adapter Option. Kemudian akan muncul menu seperti ini, lalu klik kanan pada Ethernet, terus pilih Properties, terus pilih Internet Protocol Version, Properties, lalu pilih Option and IP Address, Automatically, terus Close. Nah, untuk mengecek berapa IP address yang didapatkan oleh komputer kita, klik kanan pada Ethernet, lalu pilih status.
Di sini kita ulang dari awal, open network, lalu Wi-Fi, kemudian change adapter option, lalu Ethernet, lalu status, lalu details. Ini adalah nomor IP address yang kita dapatkan secara otomatis. Lalu selanjutnya yaitu berkomunikasi dan berbagi file dengan komputer lainnya menggunakan LAN Messenger. Setelah terhubung, buka LAN Messenger, lalu setelah muncul nama-nama teman yang ada, kita bisa menghubungi salah satu dari mereka dengan klik kanan pada nama mereka, lalu conversation untuk saling bertukar pesan, lalu klik itu send a file untuk mengirim file-file tertentu yang harus dikirim. Setelah itu, jika ingin menerima, klik accept, dan jika ingin menolak, klik decline. Jika muncul notifikasi seperti itu, artinya sudah berhasil. Lanjut ke praktikum 4, yaitu instalasi jaringan LAN menggunakan wireless access point. Yang pertama yaitu mengganti nama Wi-Fi. Hubungkan terlebih dahulu komputer dengan TP-Link F934. Setelah terhubung nanti akan muncul no internet, lalu buka browser Anda. Terlebih dahulu cek status Wi-Fi, berapa IP address yang kita dapatkan setelah terhubung ke Wi-Fi tersebut. Setelah itu buka browser Anda, lalu klik 192.168.1.1, lalu masukkan username dan passwordnya yaitu admin. Setelah itu next, kita pilih access point, lalu next, lalu ubah namanya menjadi unit pendaftaran. Setelah berubah, atur password yang Anda mau. Setelah itu next. Lalu tunggu hingga proses selesai 100%. Akan muncul there is no internet. Lalu setelah itu hubungkan kembali dengan Wi-Fi unit pendaftaran. Akan muncul no internet, lalu open network settings, Wi-Fi, klik kanan pada status untuk mengecek berapa IP address yang kita dapatkan, lalu berkomunikasi dan berbagi file dengan komputer lainnya dengan LAN Messenger. Setelah itu, setelah didapat berapa IP address yang kita dapatkan, buka LAN Messenger. Nah, di situ akan terlihat siapa-siapa yang terhubung dengan LAN Messenger. Ada TPPRI, ada unit poligigi, dan unit poli umum. Kita akan hubungi tempat penerimaan pasien, rawat jalan, rawat inap. Setelah muncul notifikasi seperti itu, artinya berhasil. Lanjut pada praktikum 5, yaitu instalasi jaringan internet melalui dua cara, yaitu kabel UTP dan wireless access point. Instalasi jaringan internet menggunakan kabel UTP. Pastikan satu port yang kosong dicolok dari modem ke switch dan port lainnya dicolok ke beberapa PC atau komputer. Langkah yang pertama yaitu klik kanan, open network and settings. Lalu pilih change adapter option. Lalu pada Ethernet klik kanan, lalu pilih status. Klik details untuk melihat IP address. Setelah itu, silakan buka browser untuk memastikan apakah koneksi internet terhubung. Jika browser dapat digunakan, berarti
instalasi jaringan internet menggunakan kabel UTP berhasil. Lanjut yang kedua yaitu instalasi jaringan internet menggunakan wireless access point. Pastikan port pertama di Wi-Fi warna port pertama biru dicolok ke modem. Lalu kemudian hubungkan laptop dengan Wi-Fi TP-Link. Setelah terhubung, buka pada browser, lalu ketik IP standar yaitu 192.168.0.1. Masukkan username dan password, yaitu admin. Lalu login. Pada tahap ini kita akan mengubah nama Wi-Fi. Lalu klik next. Lalu pilih wireless. Lalu kita pilih di sini kita mengubah nama Wi-Fi menjadi Wi-Fi kelas A. Lalu pilih save. Setelah itu, pilih save. Kemudian tunggu proses sampai selesai 100%. Setelah proses selesai, kemudian hubungkan kembali laptop pada Wi-Fi kelas A, kemudian open network settings, lalu pilih Wi-Fi, lalu pilih status. Nah, akan tampil berapa IP address yang kita dapatkan. Setelah itu, buka browser, lalu periksa apakah internet sudah bisa digunakan. Jika sudah bisa digunakan, maka proses instalasi jaringan internet menggunakan wireless access point berhasil. Lanjut praktikum 7, yaitu instalasi jaringan di tempat kerja menggunakan topologi star. Jadi, salah satu ujung kabel dihubungkan ke laptop dan salah satu ujung kabel dari kabel UTP dihubungkan ke switch. Setelah itu, jika sudah terhubung akan tampil lampu seperti itu. Lalu hubungkan switch pada ruangan dengan wireless atau Wi-Fi pada yang ada di ruangan. Setelah itu tandanya nyala atau terhubung. Lalu hubungkan antara switch yang ada di unit pendaftaran dengan switch yang ada di unit rekam medis. Jika sudah menyala, artinya sudah terhubung. Setelah itu, hubungkan switch yang ada di unit rekam medis dengan unit yang ada di poli. Lalu reset Wi-Fi yang ada di unit rekam medis di unit pendaftaran. Tekan lama hingga lampunya berubah seperti itu yang ada di layar. Setelah itu, instalasi menggunakan kabel UTP. Nah, yang pertama itu install Messenger, lalu open network and internet settings, kemudian pilih Wi-Fi, terus pilih change adapter option. Setelah pilih change adapter option,
akan tampil seperti ini, lalu klik kanan pada Ethernet, lalu klik Properties. Setelah itu pilih Internet Protocol version 4, lalu Properties, lalu masukkan Oke, lalu di close. Setelah itu keluarkan dahulu, lalu buka kembali Open Network Internet Settings, lalu Wi-Fi, lalu change adapter option, lalu Ethernet, lalu status. Ini adalah status yang didapatkan. Setelah itu ganti nama komputer sesuai ruangan. Pilih account, lalu ganti menjadi unit pendaftaran. Maksud saya menjadi di unit pendaftaran itu ada 2 komputer, dan komputer saya atau laptop saya menjadi TPPRI. Ganti juga TPPRI di last name. Klik OK. Nama LAN Messenger sudah berubah. Lalu buka kembali LAN Messenger. Mulai conversation dengan tempat penerimaan pasien rawat jalan. Lalu kirim file jika dibutuhkan. Anda bisa mengirim berbagai file melalui LAN Messenger ini. Setelah itu mengganti nama Wi-Fi. Pertama, hubungkan TP-Link F934, lalu masukkan password yang ada di belakang TP-Link. Tunggu hingga terhubung dengan TP-Link F934. Setelah itu akan muncul No Internet Identified, lalu Open Network and Internet Settings, lalu klik Wi-Fi, terus cek status untuk mengetahui berapa IP address yang kita dapatkan. Lalu buka browser, kemudian ketik 192.168.1.1, masukkan passwordnya admin, lalu setelah itu next, kemudian pilih access point. Setelah itu pilih next, kemudian atur nama yang ingin dijadikan nama Wi-Fi, yaitu unit pendaftaran, lalu atur passwordnya. Setelah itu next. Setelah itu tunggu proses sampai selesai 100%. Jika sudah sampai 100%, maka akan muncul tampilan yaitu there is no internet connection. Setelah itu hubungkan kembali ke Wi-Fi yang tadi sudah diubah namanya, yaitu unit pendaftaran. Masukkan password yang telah kita buat, lalu tunggu sampai terverifikasi dan terkoneksi. Setelah itu akan muncul no internet secure, itu artinya sudah terhubung. Lalu open internet network settings, lalu cek IP address yang kita dapatkan,
lalu keluarkan, lalu setelah itu kita buka open internet settings dan change adapter option. Setelah itu klik kanan pada wifi, lalu klik status, lalu klik details untuk mengetahui nomor IP address yang kita dapatkan. Setelah itu klik close. Nah, lalu masuk ke LAN Messenger. Nah, di sini kita melalui wireless bisa berkomunikasi dan berkirim file. Kita akan coba kirim file kepada tempat penerimaan pasien rawat jalan. Selanjutnya, pilih file yang hendak Anda kirim, lalu pilih file tersebut. Jika muncul notifikasi seperti ini, artinya sudah berhasil. Lanjut ke praktikum 8, yaitu instalasi sistem informasi rumah sakit pada server. Jadi, pertama, buka aplikasi SAM pada laptop kalian, kemudian klik Start. Nah, setelah itu pada MySQL, klik Start. Nanti akan muncul Apache dan MySQL itu berwarna hijau, lalu klik Admin. Kemudian akan terbuka localhost. Setelah itu, ini adalah tampilan dari localhost. Lanjut, buka manage, lalu pilih domains, lalu pilih subdomains. Kemudian setelah itu enter subdomain. Misalkan kelas RMIK 2019, lalu klik create, yang artinya buat. Setelah itu pilih subdomain yang telah kita buat, yaitu kelas RMIK 2019. Kemudian kita salin linknya, lalu cari di pencarian. Setelah itu kita menunggu. Nah, akan tampil akun Anda berhasil dibuat. Kemudian klik domains, lalu klik website, lalu klik file manager, pilih file manager, kemudian pilih domains. Setelah itu pilih Ruslan. Setelah itu pilih public HTML. Lalu kemudian
cari nama yang telah kita buat tadi, yaitu kelas Ceramica 2019. Kemudian cari file kita, yaitu puskesmas.zip. Pastikan filenya dalam bentuk zip. Setelah itu import maksudnya, lalu cari file kita tadi di mana file kita tersimpan. Tunggu sampai file kita selesai terupload. Pada proses ini akan sedikit memakan waktu, jadi harap bersabar. Setelah video terupload, lalu klik file tadi yang sudah terupload, kemudian kita ekstrak. Setelah selesai terekstrak, file tersebut ada di kelas Ceramica 2019. Lalu kita blok semua, kita pindahkan ke kelas Ceramica 2019. Lalu kita pindahkan, klik move. Setelah itu buka semuanya di kelas Ceramica 2019. Lalu buka application. Di sini no files in this folder. Tunggu beberapa saat sampai proses selesai dilakukan. Lalu di sini tertera bahwa database error. Lalu buka kembali Hostinger, localhost-nya. Kemudian buka database. Pilih MySQL database. Terus tulis database
name, lalu juga tulis MySQL username, lalu buatkan password. Harap ingat use MySQL dan passwordnya agar nanti jika login kembali bisa. Lalu klik create. Di situ tertera database created successfully. Berarti database telah berhasil dibuat. Kemudian buka phpMyAdmin, lalu impor ke dalam database. Lalu setelah database berhasil diupload ke dalam phpMyAdmin, lalu di sini ubah username menjadi username yang telah dibuat dan beserta passwordnya. Ada 3 hal yang diubah di sini. Ubah semua sesuai apa yang tadi kita buat. Jangan sampai salah. Setelah itu, setelah jadi kita save. Kemudian buka sistem pelayanan puskesmas Wadas. Lalu masukkan yang kita buat tadi dan sudah berhasil. Sudah berhasil login. Ini adalah kelola data user. Masukkan nama lengkap, email, password, sesuai yang kita buat tadi. Ini adalah input data pengguna. Baik, setelah itu selesai, data user telah aktif dan berhasil. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Thank you.